Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ayo sebelum belajar, ayo periksa dulu ayo di sekitar kalian kalau ada sampah. Kemudian sambil dipersiapkan segala peralatan belajarnya. Maskernya ya, jangan lupa tetap di hidung ya yang di masker itu. Bajunya ayo yang rapi. Nah, iya. Alhamdulillah ada rapi semua. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu dan Bapak minta tolong kepada salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Ayo, siapa hari ini? Saya. Oh ya, silakan. Bagi teman-teman kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bapak akan absen. Yang Bapak panggil namanya silakan angkat tangan. Kenji. Hadir, Pak. Iya, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan, pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas tentang pelajaran 4 yaitu bersih itu sehat. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada subtema yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tentang tayamum. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang wudhu. Masih ingat apa itu wudhu? Wudhu adalah cara kita sebagai umat Islam untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Menggunakan apa? Masih ingat? Berwudhu menggunakan apa? Ayo. Apa? Air bersih. Air, iya, air bersih yang mensucikan. Nah, masih ingat. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang tayamum. Tayamum ini merupakan pengganti wudhu dan mandi besar atau mandi wajib. Jika tidak ada air, kemudian jika kita sakit dan misalkan kita dalam perjalanan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu setelah kalian belajar pelajaran tentang tayamum ini, kalian bisa memahami apa itu tayamum dan bagaimana tata cara tayamum. Nah, selanjutnya Bapak nanti akan putarkan video pembelajaran dan kalian amati. Dan minggu yang lalu sudah Bapak bentuk kelompok, jadi kelompoknya tetap sesuai minggu yang lalu lah. Nah, selanjutnya Bapak akan putarkan video pembelajaran tentang tayamum. Airnya kok nggak keluar? Ibu, airnya kok nggak keluar? Cucian deh, Bu. Kehabisan air. Bu, kita berwudu di mana, Bu? Ya sudah, kita kembali ke ayah dulu. Kita tayamum saja. Ya, kita wudhu di mana? Di kamar mandi airnya macet. Iya kan, Aisyah? Iya, Kak. Kita tayamum saja. Tayamum itu apa sih? Dasar kamu blon. Masa nggak tahu sih? Yang biasa buat lalapan tangan itu loh. Dasar belum pernah makan bangku sekolahan. Yang teman blon amat sih. Itu tuh ketimun. Jauh. Tayamum itu apa ya? Tayamum itu pengganti wudhu. Karena tidak ada air. Ketika dalam perjalanan atau karena sakit. Terus wudunya pakai apa ya? Pakai debu saya. Iya, bagaimana tadi pengamatannya? Jelaskan videonya. Nah, sekarang karena tadi sudah Bapak bagi dua kelompok, silakan sekarang berdiskusi mengamati video tadi. Nah, sekarang dari masing-masing kelompok nanti salah satu menyampaikan hasil diskusinya dari mengamati video pembelajaran yang tadi lah. Bapak kasih waktu 5 menit.
waktunya habis. Nah, sekarang masing-masing perwakilan kelompok Bapak persilahkan untuk menyampaikan hasil diskusi dari mengamati video pembelajaran tadi. Yuk, silakan kelompok pertama, kelompok Hebar, ayo. Tata cara tayamum. Yang pertama, berniat. 2. Mengambil debu. 3. Membasuh wajah. 4. Membasuh tangan. Iya, bagus sekali pengamatannya. Dan sekarang Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 2, yaitu Alkosam, untuk menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok 2. Yuk, silakan. Cara tayamum menurut kelompok kami yaitu 1. Berniat tayamum. 2. Meletakkan kedua telapak tangan ke debu. 3. Mengusap wajah. 4. Mengusap tangan sampai siku. Iya, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya Bapak akan peragakan bagaimana tayamum yang benar. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui, tayamum ini adalah pengganti wudhu jika tidak ada air. Kemudian jika misalkan kita sakit yang tidak memungkinkan kita terkena air, kemudian misalkan dalam kondisi perjalanan yang membuat kita sulit mencari air, nah kita bisa melakukan tayamum. Tayamum ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita umat Islam tidak sulit menjalankan syariat Islam di dalam kondisi apapun. Nah, tayamum ini berbeda dengan wudhu. Nah, ayo perhatikan, rukun tayamum ini ada 4. Yang pertama itu niat dalam hati. Kemudian mengusap wajah. Kemudian mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang terakhir yaitu tertib. Jadi rukun tayamum ada 4. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang perhatikan. Nah, perhatikanlah. Ini misalkan di ruangan ini pasti banyak debu. Nah, misalkan di sini debu. Anggap saja di sini ada debu. Kedua telapak tangan kita, nah kita tempelkan dulu ke sini. Kemudian kita tepukan. Kemudian kita tiup biar debu di kedua telapak tangan kita ini tidak terlalu tebal. Kemudian kita mengusap wajah dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya kita tempelkan kedua telapak tangan kita lagi ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya kita tepuk sekali, kemudian kita tiup lagi, dan kita basuh tangan kita sampai ke siku. Lebih bagus dan harus dari sebelah kanan lah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ganti yang sebelah kiri. Nah, selesai. Doa setelah bertayamum ini sama dengan doa setelah berwudu. Nah, anakku, setelah Bapak tadi contohkan bagaimana tata cara tayamum, kira-kira ada tidak yang berani? Saya, Pak. Oh ya, ayo maju, silakan. Maskernya dilepas nggak apa-apa. Yang pertama tadi ya Pak. Ya. Yuk, usap wajah ke bawah. Ya, kemudian ambil lagi dulu. Kemudian yang dibantu Mas ya. Iya. Iya, bagus sekali. Ayo kembali ke tempat duduknya. Ada lagi yang berani maju ke depan memperagakan tayamum? Nah, cukuplah. Selanjutnya, kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan mengenai tayamum? Dari penjelasan dan demonstrasi tadi sudah melihat video. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, selanjutnya silakan, siapa yang mau bertanya? Ayo. Pak, tanya. Oh ya, silakan. Untuk tayamum dalam membasuh wajah dan tangan itu berapa kali? Iya, bukan membasuh ya, maksudnya itu mengusap mungkin. Nah, ayo, ada yang tahu tidak kira-kira berapa kali? Kalau berwudu itu rata-rata dilakukan 3 kali. Kalau untuk tayamum berapa kali? Ayo, 1 atau 3 kali? 1. Iya, benar sekali, 1 kali. Nah, ingat, mengusap wajah sekali, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku sekali-sekali lah, tidak 3 kali. Dan perlu diperhatikan,
ambil debu langsung dibasuhkan begini, nah tidak seperti itu. Apalagi misalnya ngambil debu kemudian kumur-kumur, nah salah lagi. Nah, itu ingatlah bedanya tayamum dengan wudhu. Jadi bukan membasuh tapi mengusap. Bapak akan kasih soal. Nah, ini kalian kerjakan masing-masing lah. Jadi untuk mengukur kalian benar-benar paham atau pura-pura paham. Nah, ini ada soal hot, kalian kerjakan lah. Waktunya 5 menit yuk, sampai Bapak katakan selesai berarti kumpul. Iya, selanjutnya ayo kumpul. Waktunya habis. Ayo sini. Nah. Nah, sambil Bapak memeriksa pekerjaan kalian nih, ayo ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Iya, alhamdulillah setelah Bapak periksa dari pekerjaan kaliannya, alhamdulillah bisa Bapak simpulkan kalau kalian semuanya paham, walaupun nilainya tidak semua di atas KKR. Tapi Bapak simpulkan untuk kegiatan belajar kita kali ini belajar dengan maksimal. Nah, untuk selanjutnya ya, dari penjelasan, dari video, dari tadi ada demonstrasi. Nah, kira-kira bisa tidak kalian menyimpulkan inti dari kegiatan belajar kita kali ini tentang tayamum? Ayo, siapa? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Tayamum adalah pengganti wudhu jika tidak ada air di dalam kondisi sakit dan dalam perjalanan. Dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci. Iya, bagus sekali. Ayo tepuk tangan untuk teman, ayo. Nah, alhamdulillah dari apa yang disampaikan Saudara Maisa tadi itu menggambarkan kalau kalian paham dengan materi pada hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, ayo Bapak ingatkan lagi agar tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dengan menjaga atau melakukan prokes kesehatan dimanapun, bukan hanya di kelas, bukan hanya di sekolah, tapi dimanapun. Misalkan di luar rumah saat kalian main dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk menutup kegiatan belajar kita kali ini, ayo kita berdoa bersama-sama. Sekarang siapa yang memimpin doa? Oh ya, silakan ayo. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.